Nah, yang mungkin yang perlu, ini opini pribadi, oke, ini opini pribadi bahwa bisa jadi Goto itu kan nggak punya produk ya, dia cuman agregator, mengumpulkan motor untuk jadi ojek online, mengumpulkan merchant untuk membuka lapak di e-commerce-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau saya pikir-pikir, bisa jadi Goto itu tuh seperti infrastruktur, sebuah infrastruktur gitu teman-teman. Sebuah infrastruktur di mana ada untuk menghubungkan jaringan. Mirip nggak sih kayak jalan tol? Ada tol lintas Jawa, misalnya tol Cipularang, contohnya seperti itu ya, tol lintas Sumatera, di mana tol itu ada untuk menghubungkan jaringan gitu, menghubungkan banyak pihak, menghubungkan banyak tempat dan lain sebagainya. Itu terjadi di Goto kan. Jadi kadang ada kalanya infrastruktur itu ada tidak untuk mencari untung, bukan. Infrastruktur ada tuh tidak untuk mengharapkan untung yang begitu besar, tapi untuk kebaikan di sekitarnya. Ya kan? Ya kan, seperti abang ojek online, seperti merchant-merchant yang ada, seperti restoran-restoran yang menjual makanan di sana, itu kan dalam sebuah infrastruktur. Jadi let's see lah apakah gimana ke depannya gitu loh. Tapi pada dasarnya kita semua udah bergantung sama emiten satu ini gitu loh. Jadi pada akhirnya yang bisa membantu mereka juga ujung-ujungnya kita juga kan, memakai lebih sering, nggak terlalu price sensitif, dan itu yang bisa dilakukan secara repetitif. Oke, kita akan lihat sekarang kalau lihat dari YouTube dan lihat dari Insta IG Live ini, ada pertanyaan gini, Goto bisa nggak ke 50? Teman-teman, kalau teman-teman kurangin aja ya, 7% tiap hari, itu pasti dalam beberapa minggu itu 50 gitu loh. Teman-teman lihat aja, offernya kalau selalu tebel, maka cenderung memungkinkan. Apalagi kalau misalnya kita lihat Goto sekarang, yuk kita lihat ya, teknikalnya gimana? Oke, teknikalnya gimana? Goto, nah ini belum kita bahas nih, teknikalnya gimana? Ini Goto, oke? Teman-teman lihat nih ya, teman-teman lihat. Jadi Goto itu selalu setelah saham menjebol support yang kuat, ini panah merah seperti ini, ada support kuat. Kenapa? Ada garis merah halus yang panjang, dijebol biasanya turun, merah panjang jebol biasanya turun. Lalu di sini juga ada nih. Nah, ini juga ada merah panjang kan di sini kan? Ada merah cukup panjang sampai sini. Ini dijebol, itu juga turun. Maka pada dasarnya Goto ini not in a good position. Oke, not in a good position. Apalagi dia sudah tembus all time low dia di sini. Maka kalau secara target price, kita rasa ini sangat mungkin dia untuk menuju buset, kok 20? Enggak lah, ya gitu lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi sangat mungkin dia untuk menuju ke 50 dengan ritme pergerakan sekarang, teman-teman. Dengan ritme pergerakan sekarang ini ya kalau belum ada minat beli ya pasti gitu loh. Ya pasti ke 50. Tapi kalau minat beli udah muncul, saya rasa di level 100 akan menjadi support yang kuat. Di level 100, teman-teman. Di level 100. Nah, jadi ini dia, secara teknikal Goto memang nggak begitu bagus. Ngomong-ngomong, kita coba lihat buka yuk. Kita lihat buka lapak. Buka, kenapa saya ngomong buka tulisnya bumi tadi? Ngaco. Nah, kalau buka beda ya. Kalau buka ini dia secara tren, dia nih sedang konsolidasi. Dia sedang konsolidasi di range ini. Oke. Jadi selama dia tidak lebih rendah dari level 240, dia masih konsolidasi. Tapi kalau dia jebol 240, wah itu bye-bye. Tapi kalau sebaliknya dia bisa bergerak naik lebih tinggi dari level 320, maka dia tendensinya adalah bergerak kembali dalam tren naik. Mari kita lihat. Jadi sebelum Goto naik, kita pantau, jangan lupa kita
pantau buka, karena siapa tahu ada peluang di sana. Oke, nah sekarang saya akan coba buka pertanyaan-pertanyaan, membaca pertanyaan dari di YouTube lagi. Tadi 50 apakah bisa? Lalu di Instagram coba kita lihat di sini. Saya mau coba cari pertanyaan yang relevan dulu ya, mengenai Goto versus IHSG. Nah dari Bio Green Kristanti, Pak, Telkom dan ASI juga turun karena pengaruh Goto ya? Pastinya iya. Karena apa? Karena dengan kerugian portfolio di Gini deh, teman-teman, Bukalapak kenapa bisa untung? Karena dia punya BBHI, Alobank. Dia beli di harga 500 dan harganya waktu itu udah sampai 5.000 kan. Tup, naik 10 kali lipat. Dia langsung untung. Artinya, kalau dulu Bukalapak belinya itu di 5.000, harganya 500, dia jadi rugi nggak? Laporan keuangannya harus mempublish itu kan, perubahan harga, jadi rugi. Jadi Telkom dan ASI kira-kira akan membukukan kerugian lain-lain, kerugian portfolio dari Goto, walaupun bisnis realnya dia masih profit. Misalnya let's say profitnya misalnya 1T, 10T misalnya gitu. Dari Goto ruginya mungkin 15T, 1,5T. Nah, jadi tetap dong mengurangi apa? Mengurangi net profit, ujung-ujungnya mengurangi apa? Mengurangi dividen. Nah, kadang investor marah di dividen gue jadi lebih kecil. Gitu. Jadi pasti kayak gitu, Pak, Bu. Lanjut ya. Dari Ron 888. Malam kok, apakah blue chip berhubungan erat dengan foreign flow karena saham-saham startliner aman-aman aja? Yes. Jadi, kalau kita bicara begini teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai uang masuk, mereka akan cari ember gede. Oke, ember gede itu blue chip. Kalau dia udah nyaman di ember gede, baru dia pindah ke yang lebih kecil di sana. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dia tidak nyaman, dia tetap di ember gede. Nah, ketika dia di ember gede, maka dia akan lebih apa? Dia akan lebih reaktif. Saham-saham yang ember gede, saham-saham blue chip itu akan lebih reaktif gitu teman-teman. Akan lebih reaktif dalam arti kalau dia nyaman masuk langsung ember gede, jadi harga makin naik. Tapi kalau enggak, harga makin turun. Itu akan lari-lari di sana dulu. Nah, sedangkan di saham-saham second liner, third liner itu mungkin lebih stabil karena apa? Ya karena memang tidak secara directly terpengaruh karena foreign flow itu pasti mencari ember gede dulu. Udah nyaman di ember gede, baru turun ember kecil. Kurang lebih gitu ya, Pak ya. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya Java, Indofood nanti dulu ya. Lalu dari Lily Wang, karena China reopen kah asing jadi move to China? Bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Jadi pada dasarnya kita saya nggak mau memposisikan diri sebagai ekonom jadi-jadian gitu ya. Jadi ada bagiannya sendiri, tapi kita bicara bahwa ketika indeks turun, pasti itu adalah bejana berhubungan. Jual yang mana, masuk ke yang mana. Bisa jadi jualnya jual saham, tapi masuknya ke obligasi, contohnya. Atau dia jual saham, jual obligasi, dia pindah negara dulu. Itu macam-macam. Oke, lanjut. Wih, ramai banget juga di YouTube nih ya. Kalau di YouTube pertanyaannya lagi heran sama UNTR. Kenapa UNTR? Nanti deh, nggak sesuai topik ya. Lalu habis itu ini karena ngomong mengenai blue chip ya. Saham big cap bisa satu tarikan lagi kah ke atas untuk window dressing, setelah itu bye-bye? Kenapa tarikan satu kali lagi? Kok gitu? Mau kabur ya? Oke, kita buka ya. Kita buka grafik IHSG di sini. Kita buka grafik IHSG di sini. Oke. Composite. Jadi, kalau gini terus, maka sebenarnya teman-teman, trading range IHSG sampai akhir tahun ada di sini. Jadi ketika indeks di bulan Desember diawali dengan posisi ini, di candle hijau ini ya, kalau nggak salah ya. Ini 30 November ya.
di sini, maka kalau ketahan di MA 200 ini, yang merah tua ini, di sini, artinya kan batasnya kan di 7000 nih. Di 7000, bukan di 7080 ini. Oke? Maka bisa jadi ini adalah rekor pertama kalinya bulan Desember itu merah. Tapi ingat, bukan salah Goto. Oke? Bukan di Gotonya, tapi memang marketnya, memang flow-nya gitu. Dan biasanya kalau misalnya market sepanjang Desember itu merah, biasanya di minggu-minggu akhir baru ada tarikan naik ke atas. Kayak gitu teman-teman, tarikan naik ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Lalu lanjut ya, lanjut. Sekarang ada pertanyaan apa lagi di sini? Dari Meiza Aditya. Regulator Indo kok aneh ya, kok nggak disuspend? Nah itu dia tuh. Jadi kriteria suspend itu kan unusual market activity. Tapi kalau melihat kondisi company-nya yang masuk akal mengalami penurunan, ya itu normal activity sebenarnya, seperti itu. Normal activity. Lalu dari Martley Arts, banyak yang nyakut di Goto ya, saya sudah sell sebelum opening lock-nya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman penasaran, kalau Goto harus dijual, di level berapa sih dijualnya waktu itu? Ya kan? Kalau saya harus jual Goto, di mana saya harus jualnya? Apakah saya harus jualnya di sini? Pusat, ini udah kayak saham. Ini udah kayak saham bank digital zaman tahun 2021 kemarin yang ancur-ancuran nih. Jadi kalau saya jual Goto, saya harusnya jual di mana sih? Nah, di sini kita pakai profit trader modul. Oke. Level tidak boleh beli adalah di sini. Ini udah nggak boleh beli. Di bawah garis merah panjang ini sudah tidak untuk punya. Gitu. Tapi level jual terakhir Goto ada di mana? Level jual terakhir Goto itu ada di sini. Penembusan garis merah solid ini. Penembusan garis merah solid ini, teman-teman. Dia break support level 200, maka ini udah exit dan kita tidak boleh punya Goto lagi. Maka kita akan selamat dari penurunan sebanyak hampir 50%. Nah, ini di profit trader teman-teman mendapatkan guidance di mana level ini saham udah jelek. Dan kalau saya mau benar-benar exit itu di mana gitu loh. Ini ada garis merah ini titik exit gitu loh kalau ditembus. Ini adalah titik exit kalau ditembus. Ini profit trader. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi nih? Di YouTube ya, saya mau cek di YouTube. Di YouTube mau ada yang nanya Nah, dari Yellow Jack 17, masih ada prospek window dressing untuk big caps di bulan Desember, Pak? Nah, jadi kalau kita melihat contohnya nih ya, kayak BBRI, maka ini potensinya masih ada kok, teman-teman. Nih, saya pakai profit trader modul aja karena ini cepet. Teman-teman lihat nih, garis biru titik-titik ini. Ini adalah swing high BRI waktu itu. Dan ini akan diuji sebagai support. Kelihatan ya? Di sini ya. Akan diuji sebagai support. Jadi BRI ini selama dia bertahan di atas garis biru ini, berapa dia? Ini 4.700. Oke, 4.700 ini masih dalam teritori tren naik. Mandiri juga, teman-teman. Nah, Mandiri ini gimana? Mandiri ini pada dasarnya kalau kita melihat memang kemarin dia breakout lalu terkoreksi lagi. Ini umum nih, area resisten ditembus tapi sulit untuk ditembusnya. Ini memang sangat memungkinkan. Jadi kalau Mandiri ini bisa bertahan di atas 10.600, ini dia. Di kanan nih kursornya. 10.600, maka dia cenderung akan melanjutkan uptrendnya kembali. Nah, BCA yang agak berat, teman-teman. BCA yang memang agak berat karena dia sudah berada di bawah support, di bawah swing low. Habis baterai. Jadi, kalau saham ini tidak mampu kembali ke atas level ini, maka dia cenderung akan bergerak bearish. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu mengenai apa? Itu mengenai kurang lebih mengenai
kondisi market yang ada saat ini. Seperti itu. Oke? Sip. Jadi teman-teman, mohon maaf ini untuk yang ada di YouTube Live. Ternyata laptop saya ini sudah hampir habis baterai dan saya ketinggalan charger. Mohon maaf banget. Jadi untuk di live, mohon maaf saya harus sudahi dulu. Mungkin teman-teman bisa ikutan masuk ke IG Live di Instagramnya @galerisaham. Mohon maaf sebelumnya, tapi untuk YouTube Live saya untuk saat ini harus disudahi dulu. Terima kasih. Jangan lupa ke Instagramnya Galeri Saham ya. Oke, nah lanjut teman-teman. Jadi mohon maaf karena laptop saya mati. Jadi kita nggak bisa tongolin chat lagi. Saya akan bahas mengenai spesifik pertanyaan-pertanyaan di YouTube Live ini aja ya. Lalu apa lagi di sini? Satu, jadi kalau lihat dari big cap, jadi tetap BRI Mandiri masih leading, masih bagus, masih uptrend. BCA nggak terlalu bagus di sana teman-teman. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sisi yang bank besar lagi ya, coba ya, saya mau coba cek di sini BBNI. Ini masih ada sisa-sisa, ini ada sisa-sisa baterai, jadi saya mau cek dulu di chart saya. BNI juga sama kayak BRI, masih oke. Jadi kelihatannya yang akan menopang indeks adalah Bank BUMN. Saya nggak tahu kenapa dengan BCA. Tapi memang dia agak berbeda sendiri. Dia kadang naik sendiri, tapi kali ini agak aneh turun sendiri. Gitu. Jadi teman-teman bisa pastikan, bisa cek gitu ya, bisa cek mengenai tren di saham-saham Bank BUMN. Nah, jadi balik nih ya ke pertanyaan dari Candy Karen. Pak, apakah Desember ada window dressing? Lihat big bank sudah pada turun. Well, BCA yes turunnya nggak bagus, tapi kalau lihat BRI, Mandiri dan BNI itu turunnya masih sehat. Jadi coba cek kembali level-level support yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya ketika itu bertahan di atas level support tersebut, maka teman-teman bisa untuk mengikuti saham-saham yang tadi saya sebutkan di Bank BUMN. Oke, lanjut ya, lanjut. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari nyangkut di Goto udah. WIRG gimana kok? Masih menarik nggak? No. WIRG masih strong downtrend. Ini ngomong-ngomong udah turun banyak ya. Udah turun dari puncak tertingginya itu udah turun 90%. Jadi kalau teman-teman beli di pucuk WIRG, uang 1 miliar tinggal 100 juta. Uang 100 juta tinggal 10 juta.